yang mau main dengan Uzbekistan. Gimana Mantap. pendapatnya Pak RW? Coba. Indonesia ini mantap. Coba nyanyi dulu sudah. STY menang lagi. STY menang lagi. Jadi semenjak persebolaan kita di Indonesia ini ditangani oleh STY, saya atau kami semua sangat bangga atas prestasi yang dicapai sampai menembus babak semifinal dalam pertandingan FC U23 di Qatar tahun 2024. Mantap. Dan saya mengharapkan atas doa-doa bangsa Indonesia, tim kita ini masuk final dan langsung juara dan langsung ke Olimpiade Paris 2024. Mantap banget. Saya yes. Yes. Indonesia pasti menang 2-0 dan kita akan langsung ke babak final dan ke Olimpiade 2024. Mantap Indonesia jaya. Mari kita doakan di dadaku, Garuda di dadaku, Garuda di Ya, gimana dadaku. Pak Bambang Polandia? Kami mendoakan semoga persepak bola Indonesia masuk final. Nanti malam Kami kita nonton. sangat bangga. Nanti malam kita nonton. Nobar. Nobar. Mantap. Mantap. Gimana Bapak? Gimana? Jadi kalau saya memang semenjak ditangani STY prestasi bola kita mendunia. Dapat kita bayangkan jauh sebelum STY Ya. prestasi kita Betul. ya kurang membanggakan. betul, betul. Sampai gol yang tercipta pun kalau kita lihat gol-gol Yang pemain kelas dunia. dunia, Wah, kelas dunia dunia. semuanya. Kayak Lionel Messi. Wah, Ya, cakep tuh. jadi wajar kalau STY itu kita boleh berbangga. Kita boleh berbangga. Bahkan Korea Selatan Bisa. bisa kita Kita kalahkan. kalahkan. Betul. Jadi saya nggak ada keraguan Ya. Garuda Muda siap untuk menembus tingkat dunia lebih jauh menuju Paris Amin. 2024. Amin. Amin. Mantap. Kita doakan. Garuda Muda, Garuda pasti kebakan menang. sayapmu. Oke. Sip. Oke. Terima kasih. Tunggu nanti malam. Tunggu nanti Indonesia malam menang. untuk nobar. Oke. Oke. Sip. Terima kasih. Untuk pertandingan besok tanggal 29 jam kalau nggak salah jam 11 atau jam 11 atau jam 10 untuk waktu Amerika. Yang biasa saya tonton untuk pertandingan besok Indonesia melawan Ukraina. Saya berharap Indonesia memenangkan pertandingannya. Ya, sebagai orang Indonesia yang ada di luar negeri, tetap nasionalis milih Indonesia. Tapi yang saya coba lihat, ya saya baca-baca dengan selama pertandingan Indonesia ini, yang saya lihat si Towel ini sepertinya, saya dari penganalisan saya memang agak sedikit ini menunjukkan rasa tidak suka atau tidak simpati kepada pemain Indonesia, atau mungkin yang jelas untuk pelatihnya Sintayong tidak disukai si Towel. Jadi Towel, tolong kamu itu punya rasa nasionalis, jangan lihat pelatihnya, tetapi lihatlah kemajuan sepak bolaan Indonesia untuk sekarang ini. Saya ikuti segala selama ini pertandingannya luar biasa, kemajuan daripada Garuda Indonesia. Jadi tolong Toil, kamu jangan terlalu banyak bicara, mengasumsikan seakan-akan kamu itu bukan orang Indonesia. Jadi kalau menurut saya, mari kita berikan semangat, spirit buat
pemain Indonesia. Kapan lagi? Karena mereka sampai sekarang di perempat final ini, saya berharap mereka bisa menang untuk besok, dan minimal harapan saya itu bisa juara 2. Yang saya lihat untuk pertandingan besok, saya prediksikan 2-1 untuk Indonesia. Bravo Indonesia, bravo Garuda, maju terus. Saya yakin dengan semangat yang luar biasa akan memenangkan pertandingan besok. Oke, salam dari Colorado, USA. Thank you so much. Good luck. Bravo Garuda Indonesia. Bye. Teman-teman yang ada di channel Batak Colorado Star, hari ini hari Minggu, masih Minggu malam ya di Denver, Colorado, USA. Kita akan sedikit mengapresiasi timnas U23 yang akan bertanding besok melawan Uzbekistan beberapa jam lagi di Colorado, USA. Besok pagi jam 8 waktu Colorado. Ya, pertama-tama saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk tim U23 ya, yang berjuang begitu dahsyatnya atas perjuangan kalian di turnamen ini. Walaupun banyak yang meremehkan kalian karena ada berada di grup yang berat, yaitu tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Dan kita ketahui di pertandingan pertama seharusnya hasil bisa lebih baik, tetapi kita tidak boleh lagi mundur ke belakang ya. Jadi yang perlu kita usahakan adalah bagaimana untuk besok pagi atau hari ini di Indonesia untuk memenangkan pertandingan agar cita-cita luhur kalian untuk bertanding di Olimpiade bisa terlaksana ya. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih buat Coach Sintayong. Walaupun saya tahu ada beberapa yang tidak menyukai Anda, tapi itu bukan menjadi pembahasan karena itu adalah sentimen pribadi, bukan aspek sepak bola ya. Anda telah menunjukkan profesionalisme Anda di mana Anda bertanggung jawab atas pekerjaan yang Anda terima, walaupun harus mengirim pulang tim nasional dari asal Anda. Sekali lagi untuk Coach Sintayong dan Coach tim member, terima kasih. Kami diaspora Indonesia yang ada di Colorado mengikuti perjalanan perjuangan kalian ya. Jadi yang perlu di pertandingan besok adalah bertanding bahwa seolah-olah ini adalah pertandingan terakhir kalian ya. Jadi jangan memikirkan pertandingan sesudah ini, tetapi pertandingan semifinal lah yang kita
fokuskan. Ya. Kalian bisa mengalahkan tim yang manapun dengan situasi permainan kalian saat ini. Ya. Yang paling penting kalian menuruti instruksi pelatih kalian. Ya. Untuk tim. Coach pasti telah memikirkan strategi terbaik untuk mengalahkan tim Uzbekistan. Kalaupun sampai ke pertandingan babak tambahan ataupun ada adu penalti, yang penting mental kalian, ya. Jangan seperti tim-tim nasional yang sudah lalu, di mana ada ketakutan untuk mengambil tendangan penalti. Ya. Jadi itu harus dihilangkan, percaya diri. Ya. Kalau kita bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Yordania, bahkan mengalahkan Korea yang kita patahkan reputasinya 9 kali berturut-turut Olimpiade, ke-10-nya kita yang memecahkan rekor. Rekor mereka tidak pernah kebobolan, kita hantam. Ya. Jadi yang penting adalah mental kita, mental kalian untuk membela negara. Semuanya akan baik-baik saja. Ya. Jadi untuk Anda, Bung Toel, Anda selalu berbicara tentang aspek sepak bola, di mana itu adalah omong kosong. Anda tidak pernah berbicara aspek sepak bola. Yang Anda bicarakan adalah ketidaksenangan Anda terhadap Coach Sintayong yang bersifat personal, bukan profesional. Ya. Anda meminta Coach Sintayong untuk berterima kasih kepada klub. Ya, seolah-olah Coach Sintayong tidak pernah melakukan itu. Ya, tetapi jauh sebelum turnamen ini Coach Sintayong sudah menyatakan terima kasih kepada pemilik klub, kepada pelatih, ya, yang memberikan pemainnya untuk turnamen ini. Jadi Anda bukan bicara aspek sepak bola, tetapi ketidaksenangan Anda terhadap Coach Sintayong. Ya. Sebetulnya Anda bicara kemenangan Timnas U23 atas Korsel, walaupun Anda mengatakan dengan kalimat lain bukan keberuntungan, seolah-olah Timnas U23 menang karena keberuntungan, Anda salah besar. Anda tahu yang beruntung siapa? Tim Korsel beruntung. Ya. Mereka yang beruntung. Seharusnya kita bisa menang tanpa perpanjangan waktu. Kalau Anda lihat berapa kali peluang Timnas U23 ke gawang Korsel. Ya. Mereka yang beruntung. Ya, jadi Anda bukan bicara aspek sepak bola. Camkan itu. Berterima kasihlah Anda yang seharusnya sekarang berterima kasih kepada Coach Sintayong dan anak-anak kita. Oke, jadi untuk kita yang selalu membicarakan naturalisasi, sebetulnya kalau saja Indonesia menganut dui warga negara, ya, tidak ada istilah naturalisasi. Indonesia hanya sebagian kecil dari negara yang tidak menganut dui warga negara. Tetapi Anda lihat, kalau kita melihat bahwa negara-negara lain yang menganut dua warga negara, ya, anak-anak kita yang bermain di luar ini seharusnya mereka adalah pemain Indonesia yang bertanding di luar negeri.
bukan istilah naturalisasi. Oke? Kalau saja boleh warga negara, mereka akan memiliki paspor Indonesia sehingga mereka dikatakan pemain Indonesia yang bertanding di liga luar negeri. Jadi untuk tim-tim dari Liga 1, saya rasa tidak ada yang mengecilkan tim Liga 1. Tetapi kita harus akui bahwa Liga 1 masih banyak pembenahan, ya. Masih banyak yang harus dibenahi. Kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain diaspora, di mana mereka dari sejak kecil, sejak dini, dari mulai disiplin mereka bertanding, makanan mereka yang bergizi apa segala macam, kita harus akui itu. Seperti kami di Colorado ini, USA. Anak-anak kasus saya di mana saya melatih U14, bahwa kita sudah ajarkan disiplin yang tinggi. Ya, jadi itu beberapa aspek yang kita harus cermati. Ya, jadi tidak ada istilah keberuntungan yang hakiki. Jadi betul, setiap permainan dalam hal pertandingan kemarin, Korsel yang lebih beruntung karena harus kalah melalui perpanjangan waktu dan adu penalti. Kalau saja Indonesia U23 bisa sedikit lebih tenang, tidak berambisi untuk menambah gol atau tidak lengah di transisi, 2-1 adalah skor minimal. Kalau beruntung bisa 4-1. Ya. Jadi untuk adik-adik di timnas U23, seluruh bangsa Indonesia dan diaspora Indonesia dimanapun berada akan berdoa untuk pertandingan kalian. Selamat berjuang, selamat untuk menghadapi Olimpiade Paris. Doa kami menyertai kalian. Selamat untuk timnas U23 menuju Olimpiade. Terima kasih.